Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Voice of Indonesia bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang komunikata ya, seni berbicara asyik dalam segala situasi. Berbicara adalah cara berkomunikasi. Sering kita tidak menyadari bahwa di kehidupan ini yang paling penting adalah berbicara. Tanpa adanya skill berbicara, tidak mungkin seseorang dapat menyampaikan maksud atau gagasan yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Hal ini sangat menyulitkan Anda untuk memengaruhi orang lain bertindak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Berbicara adalah mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau sekelompok orang dengan maksud tertentu. Misalnya dalam sebuah forum komunikasi, seseorang ingin menyampaikan pendapatnya. Maka yang harus ia lakukan adalah mampu menyampaikan dengan jelas, tegas, terstruktur, dan perasaan yang tepat. Jika ia hanya bergumam dalam hati saja, tentu semua orang tidak akan tahu apa gagasan atau ide yang Anda miliki. Dalam menyampaikannya pun Anda dituntut untuk mempengaruhi dan meyakinkan mengenai fakta-fakta yang Anda temukan. Dalam sebuah lingkungan masyarakat, jika seseorang ingin bersosialisasi, maka ia pun harus pandai berbicara untuk kepentingan saling berkomunikasi antar tetangga. Terkadang ada orang yang ketika ditanya atau disapa, ia hanya menganggukkan kepala kemudian pergi begitu saja. Sebenarnya bukan maksud dia tidak mau membalas sapaan Anda. Ia hanya tidak memiliki keberanian dan percaya diri untuk berkomunikasi. Sehingga yang terjadi adalah anggukan kepala atau tersenyum kecil kemudian pergi. Hal ini mungkin banyak terjadi di lingkungan. Bahkan dalam sebuah diskusi ketika teman yang lain mampu menyampaikan pendapat, ada seseorang yang hanya diam saja, tidak berbicara apapun. Padahal ia memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih dibanding dengan teman-temannya. Bahkan jika ia mampu berbicara, pendapatnya lah yang justru terbaik di antara yang lain. Sayang sekali bukan? Seharusnya dalam rapat tersebut terdapat pendapat yang luar biasa dan jenius, namun karena skill berbicara dan keberaniannya kurang, maka hal itu menjadi sia-sia. Ada pula seseorang yang ketika berbicara, kata-kata yang ia keluarkan sangat belibet dan tidak beraturan. Nada yang dihasilkan terdengar tidak teratur dan pendengar pun tidak bisa menangkap hasil pembicaraannya. Padahal maksud dari pembicara ini sebenarnya hanya sederhana sekali. Misalkan ia hanya ingin diajari matematika. Hal sederhana, namun jika seseorang tersebut tidak terbiasa menyampaikan maksud dengan benar, pendengar tidak akan bisa memahaminya. Adapun saat kita diminta untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil pekerjaan kita, jika kita tidak terbiasa berbicara di depan umum, maka apa yang terjadi? Kemungkinan ya kita akan gugup, panas dingin, selalu salah dalam menyampaikan, bahkan kalimatnya selenco ya. Sehingga kita dianggap tidak bisa bekerja. Meskipun sebenarnya hasil pekerjaan kita sangatlah baik, bahkan sangat berprestasi, namun jika tidak diimbangi dengan skill berbicara, mustahil kita bisa menyampaikan hasil pekerjaan kita di depan forum atau pimpinan kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan teman, guru, keluarga, masyarakat, dan sebagainya jika kita tidak mampu berbicara dengan baik? Dalam sebuah sekolah, setiap siswa diharuskan bisa mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas yang disaksikan oleh teman-teman lain serta guru. Jika kita termasuk orang pandai berbicara,
maka kita akan mudah mempresentasikannya hasil pekerjaan kita meskipun sebenarnya hasil kita tidak sebagus itu. Namun semua orang akan menganggap kita sebagai orang yang pintar. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki skill berbicara, ketika ditanya oleh guru tentang suatu mata pelajaran tertentu pun tidak bisa menjawab, bukan berarti orang itu bodoh. Hanya saja ia tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain, sehingga ia merasa kesulitan saat terjadi komunikasi antara dirinya dengan orang lain. Profesi apapun, jika kita tidak pandai berbicara, maka kita dianggap sebagai orang dungu, bodoh, dan tidak mengerti apapun. Berbeda dengan orang yang pandai berbicara, profesi apapun yang ia geluti, jika pandai berbicara, maka ia akan berhasil. Seorang guru akan sukses menjadi guru teladan apabila ia pandai berbicara. Seorang dosen pun demikian. Seorang dokter akan sukses jika ia mampu mengkomunikasikan penyakit apa yang diderita pasiennya. Apa jadinya jika seorang dokter meskipun pintar mengetahui berbagai penyakit dan memberi solusi obat kepada pasien, namun ia tidak pandai berkomunikasi dengan baik? Pasien tentu akan kesulitan menerima pembicaraan dari sang dokter. Seorang marketing akan sukses jika mampu menawarkan barang-barang dagangannya dengan baik. Seorang penjual makanan, baju, dan sebagainya akan sukses jika mampu menawarkan usahanya dengan baik. Seorang pemuda dikenal dengan pribadi yang unggul apabila dalam pidatonya mampu memberikan hasil yang memuaskan. Maka di sini yang diperlukan adalah berbicara sebagai bentuk dari komunikasi dengan orang lain. Profesi apapun yang digeluti di dunia ini, jika memiliki skill berbicara, akan membuatnya sukses dan berhasil. Berbicaralah agar orang lain memahami maksud Anda dan berbicaralah agar orang lain dapat tertarik dengan Anda. Berbicara pun tidak asal berbicara, harus memiliki kualitas yang baik. Banyak berbicara bukan berarti baik. Yang baik adalah berbicara dengan benar dan memiliki keluhuran berbicara. Martin Luther berpendapat, siapa yang pandai berbicara adalah seorang manusia. Sebab berbicara adalah kebijaksanaan dan kebijaksanaan adalah berbicara. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan tindakan untuk saling memahami, mengerti, mengekspresikan, dan menyetujui atau meyakinkan. Maka hal ini membutuhkan komunikasi. Komunikasi dapat mempersatukan individu dengan individu yang lain, masyarakat dengan masyarakat lainnya, kelompok tertentu dengan kelompok tertentu lainnya. Komunikasi sebagai bentuk ujaran-ujaran yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Berkomunikasi dapat membuat seseorang dengan yang lain saling tukar pendapat, gagasan, perasaan, dan keinginan. Bahasa dipergunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Menguasai bahasa dan keterampilan dalam berkomunikasi jika digunakan dengan tepat, di waktu yang tepat, dapat meningkatkan nilai individu tersebut. Saat di depan umum mungkin jika tidak terbiasa dapat menyebabkan kita tertekan, gelisah, grogi, tidak percaya diri, takut, tegang, cemas, dapat lenyap jika kita memiliki kemampuan berbicara. Dengan memiliki skill berbicara, seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya, yaitu rasa pasti dalam diri dapat tumbuh dan berkembang. Kepercayaan terhadap diri dapat bertambah, artikulasi yang diucapkan jelas, bahasa yang digunakan memiliki daya persuasi atau mengajak, kemampuan pedagogik dan psikologis dapat dibina, improvisasi yaitu berbicara secara spontan dapat terbina dengan baik.
Bukan hanya itu saja, namun seseorang yang memiliki skill berbicara dapat memberi motivasi kepada orang lain, dapat menjadi lebih terampil dan cekatan, dapat memperluas perbendaharaan kata, dapat mengatur mimik dan gestur saat berbicara, serta kemampuan dalam mengolah artikel dapat dikembangkan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari skill berbicara. Berkomunikasi dengan orang banyak menjadi mudah serta tersusun dengan baik sekaligus memberi manfaat. Jika sudah memiliki skill berbicara, maka yang kita lakukan adalah terus berlatih dan meningkatkan kualitas diri. Caranya yaitu asah kemampuan berkomunikasi dengan orang-orang terdekat terlebih dahulu. Jika sudah berhasil dan terbiasa, maka saatnya berlatih dengan orang lain, bahkan orang baru. Tidak rugi terus mempelajari bahasa, karena bahasa bersifat universal yang diterima oleh semua manusia. Hanya saja setiap berbahasa di suatu daerah itu berbeda-beda. Hal ini tidaklah sulit jika kita mampu menguasai cara kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Bersosialisasi dengan orang lain yang berasal dari daerah yang berbeda mungkin sedikit membuat kita ragu dan takut karena kita tidak tahu bahasa yang ia gunakan. Namun jika cara komunikasi kita santun dan baik, percayalah bahwa semua orang akan menerima kita dengan baik pula. Kuncinya, berbahasalah yang baik dan tingkatkan cara komunikasi yang efektif. Orang yang menguasai ilmu berbicara dan terampil memiliki lebih banyak peluang untuk sukses. Saat wawancara akan merasa mudah dalam berkomunikasi dan menyampaikan maksud dan tujuan. Dengan menguasai bahasa, kita juga dapat lebih mudah mendapatkan penghargaan dan lebih mudah mendapatkan penghargaan dari orang lain maupun instansi. Penguasaan bahasa juga membuat kita dapat lebih mudah menanam pengaruh, memahami dan mengerti orang lain menjadi lebih terbina. Hal yang paling penting adalah dapat bersikap positif terhadap sesama di dunia kerja maupun dalam hidup, dapat memperbesar kesuksesan kita. Dalam mengemban tugas maupun jabatan, kita pun memerlukan penguasaan bahasa sebagai cara berkomunikasi. Membimbing bawahan agar bekerja lebih profesional, menyampaikan tugas-tugas bawahan, dan sebagainya. Kita pun dapat mengemukakan pendapat dengan lebih jelas dan singkat sehingga akan mudah diterima orang. Selain itu, seseorang yang memiliki keterampilan berbahasa dapat menguntungkan organisasi, perusahaan, institut, atau partai politik. Mampu berceramah dan berbidatolah di depan umum, maka akan membuat kesan tersendiri bagi tiap pendengarnya. Menguasai bahasa dan cara berkomunikasi juga dapat memperkecil kesalahan saat berkomunikasi dengan orang lain maupun saat di depan umum. Hal ini dapat mempertinggi status kita sebagai pengemban jabatan serta menjadi lebih baik dalam pergaulan dan komunikasi antar manusia. Dalam berbagai acara, bukan tidak mungkin seseorang diminta untuk berbicara secara mendadak dalam sebuah pidato atau organisasi. Hal ini pembicara harus menemukan ide pokok secara singkat dan dadakan untuk berbicara di depan umum. Maka gunakanlah pengalaman-pengalaman saat berbicara. Hindari bercanda apabila forum tersebut sedang serius. Lain halnya apabila forumnya santai, maka selingi dengan canda untuk mempercair suasana. Berikan tekanan-tekanan pula untuk memberi kesan kepada pendengar. Oke, lanjut di sesi berikutnya. Thank you.